Shalom sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mengawali Sapa Malam Gembala pada malam hari ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 59, Bersabdalah Tuhan. Sebuah lagu yang sederhana yang mengingatkan kepada kita bahwa kita membutuhkan sapaan Tuhan, dan kita seharusnya setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Bait keduanya nanti berbicara tentang kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Dan biarlah kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan itu dimampukan saat ini untuk juga membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memelihara kami, Engkau berkenan menyapa dan menghibur kami. Biarlah malam hari ini juga melalui firman Tuhan kami boleh dikuatkan dan dimampukan untuk memberlakukan firman Tuhan itu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mempersiapkan diri pada malam hari ini membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 49 ayat 5 sampai dengan 7. Ini adalah bagian-bagian di mana Yakub memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Kalau kemarin kepada Ruben, hari ini kepada siapa? Mari kita dengarkan. Kejadian pasal 49 ayat 5 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan latar belakang juga kenapa di dalam kitab bagian Keluaran orang-orang Lewi tidak mendapatkan tempat tanah warisan. Mereka diserahkan ke suku-suku Israel yang lain. Salah satunya adalah karena nubuatan dari Yakub ini. Nah, sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah kemarahan yang menghanguskan. Kenapa saudara melihat saya di awal tersenyum? Karena saya sudah rekaman 1 kali dan ternyata gagal karena yang dipencet bukan recorder tetapi foto. Ya. Apakah saya harus marah? Bukankah saya barusan bicara soal marah dan sekarang mengulang lagi? Itu yang membuat saya tersenyum. Nah, kalau saudara bisa membuat kemarahan saudara menjadi senyum, maka semuanya akan baik-baik saja. Siapa yang tidak pernah marah? Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara bilang saya tidak pernah marah, saudara pasti berbohong. Semua orang pernah marah. Mengapa orang bisa marah? Ada banyak alasannya. Tapi kalau disederhanakan, sebetulnya alasan orang marah itu hanya 2. Yang pertama, marah karena keadaan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh dirinya. Ya, keadaan, kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan, tidak sesuai dengan norma hukum, tidak sesuai dengan firman Allah. Ya, satu bagian ini. Jadi yang pertama, kemarahan karena berkaca pada diri sendiri. Yang kedua, kemarahan karena sebuah standar yang memang lebih utama, lebih baik. Dan marah yang kedua ini sesungguhnya adalah marah yang seharusnya bisa dikendalikan. Karena ini pengendalinya. Pengendalinya apa? Ya aturan yang berlaku, norma, bahkan firman Tuhan.
Sedangkan marah yang pertama seringkali tidak bisa dikendalikan, dan marah ini bisa menghanguskan. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, di masa lalu Simeon dan Lewi memang marah karena yang kedua. Karena apa? Karena memang mereka melihat keadaan ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan hukum-hukum, dengan norma. Kenapa? Pada waktu itu Dina, adik mereka, diperkosa oleh seorang pemuda bernama Sikem. Namun kemarahan mereka kemudian menjadi sangat personal, menjadi sangat pribadi. Bukan lagi cuma norma, tetapi ini berkaitan dengan aku, harga diriku. Bahkan kemudian meluas menjadi dendam kesukuan. Bukan cuma Sikem yang dihukum, bahkan dibunuh, tetapi juga keluarga besarnya dan orang-orang di kota itu. Suku Sikem itu dibunuh. Ini yang membuat Yakub tidak bisa menerima kemarahan yang seperti itu, lalu membuat nubuatan ke masa depan. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, sangat beralasan kenapa Yakub marah. Karena kalau tidak ada campur tangan Tuhan, maka sesungguhnya Yakub dan keluarga besarnya sudah hangus menjadi debu karena pembalasan orang-orang di sekitar Sikem. Ya, jadi jangan sampai kemarahanmu menghanguskan. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau terpaksa marah, belajarlah mengendalikan dirimu supaya kemarahanmu tidak menghanguskan. Ya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah supaya amarah kita justru menjadi berkat, bisa mengubahkan mereka yang tersesat. Dan ingatlah Juru Selamat kita, karena sesungguhnya Ia berhak marah atas keadaan kita yang penuh dosa, tetapi justru Dia mengubahkan amarah itu menjadi berkat, ya, menjadi damai sejahtera untuk kita. Belajarlah dari penebus kita yang mengubahkan kemarahannya menjadi sesuatu yang baik bagi orang-orang yang dikasihinya. Mari bersama-sama kita belajar untuk melakukannya. Kita berdoa. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, yang tidak menghitung pelanggaran dosa kami. Engkau mengampuni kami, mengubah kemarahan-Mu menjadi berkat. Sesungguhnya kami juga mempunyai kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Mampukan kami untuk mengelola emosi kami, amarah kami, sehingga amarah itu tidak menghanguskan kami dan justru bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami ya Tuhan untuk punya pengendalian diri yang baik. Terima kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Biarlah kita boleh dikuatkan dan selalu dihiburkan Tuhan, dimampukan untuk menghindarkan kemarahan yang menghanguskan. Kidung Jemaat 59 bait yang kedua. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara menjadi berkat bagi orang lain. Amin.